Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kasih Tuhan senantiasa menguatkan dan menghibur hati kita. Kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih memberikan berkat bagi kita, boleh menikmati hari yang baru. Kiranya hari ini selalu menjadi satu pengharapan bagi kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, merenungkannya di dalam segala pekerjaan, segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang baik ini yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami jalani dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya kasih-Mu akan senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan penghibur bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dicintai Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disesuaikan dengan Almanak HKBP hari ini Jumat 22 April 2022, tertulis dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. 2 Tesalonik 2 ayat 10 onom. Apalah Tuhata Yesus Kristus dohot dewata amata na makahulungi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong dohot pakirimon nadinggan sian asi ni rohai. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan di dalam kehidupan ini. Kita adalah orang yang berdosa. Kita selalu melukakan hati Bapa di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam rencana, terlebih-lebih dalam perbuatan. Pun begitu berdosanya kita, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Kasih-Nya tetap nyata dan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita kembali ke dalam jalan kebenaran-Nya. Tuhan mau kita berbalik dari kegelapan hidup di dunia masuk ke dalam terang kasih Kristus. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, suratnya yang kedua, untuk mengingatkan setiap jemaat tetap kuat dan teguh di dalam iman, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kasih dan keselamatan yang dinyatakan Tuhan dalam hidup mereka, hendaklah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah kiranya kita pun juga adalah orang-orang yang diselamatkan. Hendaklah pujian dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Sebagai tanda kita hidup bersyukur kepada Tuhan, tentu hidup kita harus berubah menjadi lebih baik. Kalau tadi kita ragu kepada Tuhan, kita harus percaya dan teguh kepadanya. Kalau kita tadi khawatir dan takut di dalam menjalani kehidupan, di dalam Tuhan kita percaya kalau kita akan dimampukan untuk mengatasi segala pergumulan kita. Kalau dulu kita hidup di dalam kenistaan, di dalam Tuhan, kita harus berubah untuk hidup di dalam kekudusan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika keselamatan itu sudah menjadi milik kita, hendaklah kita memegang teguh sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Ketika Yesus Kristus datang kedua kali, maka semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima dan apa yang sudah diperbuat di dalam kehidupannya. Orang-orang yang dipercaya menerima keselamatan, orang-orang yang dianugerahkan kasih damai sejahtera Tuhan yang kekal, tentu mereka adalah orang yang bersyukur dan mereka harus berpegang kepada kasih Tuhan. Kitalah orang-orang yang dikasihi itu. Kitalah orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita karena kasih-Nya kepada kita. Hendaklah kita tetap kuat, berdiri teguh, berpegang kepada ajaran-ajaran baik yang datangnya daripada Tuhan, menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan, mengatakan yang benar, mengucapkan yang baik. Kata-kata kita hendaknya menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Demikianlah hidup kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, karena kita hidup di dalam ketaatan, karena kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, percayalah, kasih Tuhan akan dianugerahkan kepada kita. Kasih-Nya akan memberikan kekuatan yang abadi kepada kita. Kasih-Nya memberikan penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat mempertahankan iman di dalam kehidupanmu. Tetaplah kuat untuk melawan setiap godaan yang mungkin akan merusak pertahananmu. Percayalah, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Percayalah, kasih Kristus akan senantiasa menyertaimu. Kasih Kristus menguatkanmu. Kasih Kristus menghiburmu, karena Dia adalah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang setiap waktu firman-Mu selalu menguatkan dan menghibur hati kami. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang sulit kami selesaikan, bahkan banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi di dalam hikmat yang daripada Tuhan, satu persatu persoalan akan dapat kami atasi. Satu persatu hal-hal yang tidak kami mengerti, yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan ajari, Tuhan mampukan kami untuk mengerti semuanya dengan baik. Dan di dalam kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, kami melihat betapa banyak karya yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah selalu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, biarlah mereka tetap dikuatkan di dalam kuasa Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berduka, biarlah mereka dihiburkan di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang memperjuangkan kehidupan. Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan dan berkati segala pekerjaannya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, di rumah sakit, di rumah, atau dimanapun mereka menjalani proses pengobatan dan penyembuhan. Kasih-Mu lah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkat-Mu lah yang memulihkan kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah pengharapan saudara-saudara kami tidak pernah berhenti, tetapi terus berpengharapan ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.